Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Mikdad, sini cepat. Sini, ya Allah, sudahlah. Jangan terlalu kepikiran. Sedih boleh saja, tapi jangan berlarut-larut. Anak boleh sakit, tapi kita tidak boleh memperlihatkan ketegangan kita di hadapan anak. Kita harus lebih santai. Kadang-kala anak itu sakit, mungkin karena untuk jadi cepat pinter. Gitu. Tapi aku baru sedih lagi, soalnya baru nonton tayangan yang bikin sedih lagi, Ustaz. Apalagi sih? Nah ini aku nggak mau sedih sendirian, aku mau ajak jamaah. Buat sedih bareng aja. Jamaah, ayo kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Silakan. Aduh, Masya Allah. Itu coba diceritain sama jamaah di rumah. Jadi, nih, ada anak lagi sakit. Ada anak lagi sakit. Dia itu orang tuanya itu menghibur anaknya sampai dia joget-joget kayak gini, Ustaz. Dia bikin pesawat terbang gitu, pesawat kertas. Itu di rumah sakit ya? Bikin pesawat kertas. Anaknya tuh lagi tiduran, lagi sakit gitu ya, infusnya di sini. Seneng ngelihat papanya. Perjuangan seorang ayah. Aduh. Aku begitu. Waktu Minora sakit, aku pun sakit, saya ada apa-apa nak. Pas keluar Memang Masya Allah seorang ayah, seorang tua tuh, ibu ayah Masya Allah. Tidak ingin terlihat sedih, padahal di dalam hatinya pasti menangis itu ayahnya. Banget. Yang di rumah pasti setuju kan? Pasti begitu semua orang tua. Betul. Karena bapak itu ada tanggung jawab, ibu itu penuh kasih sayang. Iya. Nah makanya nih, ada yang pengen aku tanyain sama Ustaz Syam nih. Ustaz Afwan izin bertanya nih. Bagaimana nih ya cara orang tua agar tetap tersenyum, menyembunyikan kesedihannya ketika melihat sang anak sakit. Dan boleh nggak sih sebenarnya nih orang tua berdoa ingin memindahkan penyakit anaknya kepada dirinya kayak aku tadi. Yang tadi berdoanya. Anakku jangan sakit, aku aja. Ini mau penjelasan biar nggak salah. Jadi dua-duanya sakit. Ribet ya jadinya. Tapi aku pernah nonton film Soekarno begitu kan ceritanya. Mintanya begitu. Jadi bapaknya turun ke bawah, anaknya Presiden Soekarno waktu kecil sakit, kemudian bapaknya turun ke bawah. Ini mohon penjelasannya Ustaz Syam, tafadhol. Baik, tabe guruku Ustaz Ilman, Ustaz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para orang tua yang insya Allah dengan fitrahnya mencintai anak yang Allah kirimkan kepadanya. Karena memang anak itu adalah tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya masalah nafkah pendidikannya, tapi kesehatannya segala macam insya Allah itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja bagi orang tua yang normal tidak ada yang menginginkan anaknya menjadi sakit dan bahkan akan menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi orang tua yang melihat anaknya sakit, sehingga kadangkala ada orang tua yang berdoa, ya Allah biarlah sakitnya saya saja yang merasakan, janganlah anakku ya Allah. Maka bolehkah berdoa seperti ini? Kita jawab dulu pertanyaan yang kedua. Maka tentu saja berdoa itu mestinya yang baik-baik saja. Mintalah kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak. Kalau perlu bukan hanya minta kesembuhan, tapi ambil air ya, diruqyah airnya, minumkan kepada anak tersebut. Ambil air, bacakan surah Al-Fatihah, karena ini pernah dilakukan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki suatu kabilah atau suatu kampung di mana seorang pemimpinnya sedang sakit. Maka pemimpin tersebut melakukan sayembara, siapa yang bisa menyembuhkannya maka dia akan diberikan hadiah atau apapun itu. Maka seorang sahabat Nabi SAW pernah mengingat tentang suatu surah yang disebut dengan surah Asy-Syifa atau surah obat atau surah penyembuh, yaitu suratul Fatihah. Jadi membacakan ke air surah Al-Fatihah, setelah dibacakan di air surah Al-Fatihah maka diminumkan kepada anak. Boleh. Hal-hal seperti itu pernah dilakukan oleh sahabat Nabi dan Nabi SAW mengiyakannya, membolehkannya. Berarti ini adalah salah satu pengobatan yang diajarkan di dalam Islam. Jadi bukan bersedih, bukan meminta agar penyakitnya pindah kepada kita, apalagi dipindahinnya pakai telur gitu ya. Ada kadang-kala gitu ya, pakai mistis-mistis apa segala macam. Tapi mintalah kepada Allah dengan media air tadi. Tiupkan kepada air ini, nak, Bapak sudah doain kamu minum air ini, insya Allah dengan air ini kamu bisa sembuh. Dengan cara seperti itu. Yang kedua, bagaimana cara menyembunyikan kesedihannya, utamanya di hadapan anak supaya anak tidak ikut sedih juga. Maka baik sangkalah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah yang sangat tinggi adalah ketika seseorang sudah bisa berbaik sangka atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
orang tua kita tuh ngajarin nih ya. Ini kan kita punya bayi ya. Subhanallah, Mikdad nih biasanya kalau anak kita demam dikit itu orang tua kita tuh baik sangkanya luar biasa. Enggak itu mau tumbuh giginya. Enggak itu mau ini tulangnya lagi mau pinter dia itu. Mau pinter padahal lagi demam anaknya. Lagi demam mau pinter itu itu subhanallah. Baik sangka terhadap Allah, insya Allah itu akan membuat tersenyum di hadapannya. Orang tua kita sembunyi. Itu yang selalu saya katakan. baru diceritain ya. Sama orang tuaku juga sama kayak gitu. Itu yang bikin kita jadi tenang. Betul, baik Anda sangka. tahu nggak? Ini buat yang di rumah ya. Ketenangan itu adalah separuh dari kesembuhan. Ya, betul, Masya Allah. Subhanallah. Baik, Ustaz Syam terima kasih Sama-sama, dari Mas penjelasannya. Mikdad. Baik jamaah, kita lanjutkan pembahasannya. Selanjutnya saya mau ke Ustadz Maulana nih. Apa Ustadz, itu? ini izin bertanya nih. Ya. Anak-anak Ustadz kan mau besar nih. Mau besar. Selamanya orang tua itu nggak akan sama anaknya terus kan? Ada saatnya. Jangan gitu. Tapi ini juga curhatan dari jamaah nih. Nora sekarang memaksa saya supaya dia mau pergi. Aduh ya Mau Allah. sekolah jauh-jauh dari saya. Ustadz, kalau misalnya nih ada anak yang sedang merantau atau Anak jauh sedang merantau. atau lagi jauh sama orang tuanya, gimana nih ya cara orang tua menyikapi supaya tidak terlihat sedih di saat orang tuanya jauh sama anaknya? Nah, ini penjelasannya nih Ustadz. Baik, Silakan. izin Ustaz Ilman dan Ustaz Syam, Yeah. Masya Allah, tabarakallah. Buat semuanya orang tua yang sama perasaannya dengan saya, yang tidak mau jauh dari anak. Itulah kita semua orang tua, jauh pun dari orang tua, dari anak pun kita selalu pantau. Inilah hebatnya sosok orang tua, tidak usah diajarin, tapi memang sudah ada sejak datangnya anak itu ada namanya nilai tanggung jawab. Maka dari sini kita bisa belajar bagaimana cara bisa tenang ketika rindu dengan anak dan supaya anak itu tidak kepikiran akan kondisi orang tua. Ketika kita berjauhan, yang paling penting adalah sibukkan diri kita dengan kebaikan. Begitu pula anak, buatkan dia kesibukan sehingga tidak berlarut-larut dengan rindu itu. Karena rindu itu berat. Biar aku aja. Kayak dolan ya. Nah, jadi obat yang pertama adalah kesibukan. Kesibukan itu mengantarkan kita tidak kepikiran. Jadi sibuk, anak juga dibuatkan kesibukan. Nah, jadwalnya ini aku mau meeting lagi sama anak ini. Meeting. Bagaimana supaya dia terarah? Karena alhamdulillah sudah mulai lagi, saya lihat ini sudah aman. Alhamdulillah berjamaahnya udah bagus, sekolahnya udah bagus. Tinggal ini aku komitmen dan sebagainya. Yang kedua, bentuk silaturahmi. Maksudnya apa? Kita buat komunitas sendiri, bagaimana ajang silaturahmi. Kadang-kala kita alhamdulillah di Sulawesi Selatan, kita di perantauan ada namanya KKSS, ya, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Kita berjauhan, tapi kita bertemu lagi orang-orang yang keluarga-keluarga kita, itu boleh seperti itu. Makanya saya di Jakarta bentuk komunitas juga, Keluarga Islam itu Indah. Oh iya dong, tentunya. Jadi agak-agak tenang, ada obat. Nah, dalam hal ini lagi harus lebih bersabar dan rindu. Harus lebih bersabar. Mohon maaf, ada amalannya ya. Ada amalannya. Ya Allah. Ya Allah. Baik. Wah, Ustadz mau praktek nih, Masya Allah. Ini amalannya apa nih? Gimana? Yuk. Ya. Gimana tuh? Duduk. Ini amalan ketika kita jauh dari anak, antara maghrib isya, kita duduk di atas sejadah, kita bacain doa buat anak-anak kita. Ini baca doa buat anak-anak kita. Dulu saya selalu berkata sama almarhumah waktu jauh, saya tidak akan cukur di Jakarta, tapi cukurnya di Makassar. Tidak akan potong kuku di Jakarta, tapi potong kukunya di Makassar. Itu adalah bentuk dari bagaimana kita untuk memberikan semangat. Dan dalam hal ini, doa-doa yang kita lakukan ini, mohon maaf, jadi antara maghrib isya itu kita harus baca doa surah Al-Fatihah 41 kali buat keluarga kita supaya agak dekat dan senantiasa kita rindunya aman. Rindunya justru kita curhatnya di tempat sejadah kita. Aduh ya Allah. Baik. Dan ada satu lagi nih. Apa tuh? Ada satu lagi, yakni cobalah lihat bulan. Apa yang kita lihat, Anda juga lihat bulan yang sama kan? Oh iya, meski kita jauh di sana tapi kita memandang langit yang sama gitu ya. Bulan yang kita lihat, dia pasti lihat juga bulan yang sama kan? Masya Allah. Tapi kalau sekarang kan teknologi ada namanya video call. Baik. Masya Allah, terima kasih ya Ustadz Maulana, ini penjelasannya. Memang kalau senior yang ngomong tuh beda.
berdasarkan pengalaman gitu, Masya Allah. Baik jamaah Islamic Tinda yang dirahmati Allah, Masya Allah ini udah banyak banget pertanyaan yang masuk ke sosial media Islamic Tinda. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Sekarang langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama. Nih Iya. ada pertanyaan dari siapa ya? Siapa nih? Ini dari Instagram @mimpi indah ya. Baik. Mimpi indah Mimpi ya. indah. Mimpi indah ya. Oh, bagus banget namanya. Ustadz, saya orangnya tuh gampang nangisan Ustadz. Sekarang aja pas saya ketik pertanyaan ini sambil nangis, ya Allah. Apalagi kalau Ustadz nggak baca pertanyaan saya nangis banget nih Ustadz. Lah? Saya nggak lebay kan Ustadz. Enggak dong. Lah terus ini Enggak lebay, itu namanya perasaan nangis itu karena suka. Iya. Nangis itu karena sedih. Nangis itu kelihatan juga berarti sih. hatinya lembut gitu ya? Iya. Ini Kayak dijawab aja nangis nih. Komen aja nangis nih. Kita lanjutkan berarti ya. Sekarang ada pertanyaan nih, Instagram dari @hamba_Allah. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Saya ini agen travel perjalanan. Cuma yang saya alami saat ini terjadi penundaan keberangkatan dan para konsumen pada ketakutan. Jadi saya berusaha menenangkan. Dan yang terjadi sekarang, saya yang paling panik sebenarnya. Tapi berusaha tersenyum di hadapan konsumen. Apalagi kalau lagi sendiri, saya nangis bombay. Tolong bacaan apa yang bisa membuat saya tenang, ikhlas, menghadapi ketakutan ini. Karena sudah 1 minggu, saya tidak bisa makan. Waduh, Allah Masya Akbar. Allah. Kita tanya yang berpengalaman. Ustaz Sam silakan. Yang jadi berangkat. Yang nggak jadi berangkat. Ya nggak jadi berangkat, subhanallah. Jadi jangan sampai kita mencelakakan diri kita sendiri. Itu yang dilarang di dalam agama Islam. Kalau dikatakan nggak makan itu kan mencelakakan diri kita sendiri. Iya. Jangan anggap bunuh diri itu cuma gantung diri atau lompat dari gedung atau minum racun. Tidak mau makan itu bisa jadi kita berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan ruginya double gitu. Udahlah tidak jalan usahanya, berdosa juga di mata Allah Subhanahu wa taala karena nggak mau makan. Nah, dipaksakan dulu makannya untuk hal-hal seperti ini, dipaksakan dahulu, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta apa? Meminta jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi dari setiap permasalahannya dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Maka cara utama agar menghadapi ini semua adalah dengan ketakwaan kepada Allah. Apa itu ketakwaan? Menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah kasih jalan keluarnya. Wallahu taala a'lam. Amin, amin, Masya Allah. Baik, mudah-mudahan terjawab. Terima kasih Ustaz Syam jawabannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Instagram @hamba_Allah. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya saya mempunyai anak dari hubungan terlarang. Dan sekarang saya sudah taubat, tapi sampai sekarang saya masih selalu dibully oleh keluarga ibu saya karena punya anak di luar nikah. Anak saya selalu sedih setiap mendengar saya dibully oleh keluarga sendiri. Bagaimana cara saya agar sabar, tersenyum, dan anak tidak sedih karena bulian orang kepada saya, Ustaz? Ustaz Hilman, apa mungkin boleh dijawab oleh terus ya? Silakan. Baik. Masya Allah. Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Mikdad. Jemaah Islam itu indah yang dicintai Allah. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Kita tidak akan bisa merubah badai yang datang dalam kehidupan kita. Yang bisa kita rubah adalah ajarkan tubuh kita berenang. Agar kita bisa mengarungi sederas apapun ombak yang datang dalam hidup kita. Status hari Selasa itu. Jadi gimana? Sederas apapun orang menghina kita, sederas apapun orang membuli kita, tangan kita hanya ada 2. Kita tidak akan bisa membungkam mulut orang yang bicara buruk tentang kita. Apa yang bisa kita lakukan? Angkat kedua telapak tangan, minta sama Allah agar hati kita ditenangkan sehingga bisa tenang menghadapi apapun yang datang dalam kehidupan kita. Maka untuk siapapun yang hari ini sedang dibully, sedang disakiti, sedang dizolimi, lapangkan hatimu, tenangkan perasaanmu, yakin ada kebaikan yang Allah sedang berikan kepada dirimu. Maka sikapnya ada 3 saja. Yang pertama, maafkan. Yang kedua, doakan. Yang ketiga, ikhlaskan. 1, 2, 3. Maafkan, doakan, ikhlaskan. Maafkan, doakan, ikhlaskan. 1, 2, 3. Maafkan, doakan, ikhlaskan. 1, 2, 3.
Maafkan, doakan, ikhlaskan. Cukup besar. Aku lagi sedih. Satu, maafkan orang yang menyakiti kita, membuli kita. Memaafkan itu tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Terus Yang kedua, doakan. Quotes lah gitu. Doakan hati kita agar lebih tenang, dan doakan orang yang bully kita agar Allah lembutkan hatinya. Yang ketiga, ikhlaskan. Ingat ya, semua orang memuji kita belum tentu menjadikan kita mulia di hadapan Allah. Semua orang menghina kita belum tentu menjadikan kita hina di hadapan Allah. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Karena dua-duanya hanyalah penilaian manusia saja. So, orang tua yang anaknya dibully, peluk anaknya, kuatkan hatimu bersama dengan anakmu. Percayalah, pelukanmu kepada anakmu akan menguatkan dirimu sederas apapun bulian yang datang kepada dirimu. Lebih baik engkau bisa menerima apapun yang didatangkan oleh orang kepada kita daripada kita membalasnya. Orang membuli kita, kita balas membuli dia. Lantas bedanya apa? Justru Allah menakdirkan ada orang yang menyakiti kita, boleh jadi di saat itu Allah menyiapkan pahala memaafkan untuk kita. Dan boleh jadi kadang kita itu butuh dibanting agar terpelanting. Seorang anak yang dibesarkan dalam kesulitan dalam hidupnya, percayalah, dia sedang disiapkan menjadi orang besar dalam hidupnya. Karena tidak ada orang yang besar kecuali sebelumnya dia mengalami kehidupan yang berat. Ustadz Maulana mungkin dulunya berat Banget. Kemudian Diain langsung. Allah angkat derajatnya karena proses hidupnya. Maka terimalah semua pengalaman itu, yakinlah ada ilmu, ada hikmah, ada kebaikan yang Allah titipkan di balik pengalaman yang menyakitkan dalam kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon Ustaz, tapi bener gak Ustaz dulu punya? Bener. Nggak usah saya bahas di sini, panjang. Aduh, Panjang, ya. nanti over durasi. Karena, aduh ya Allah. Kenapa sih? Tapi ngomong-ngomong aku sedih banget nih Ustadz Iya. nih. Kenapa? Lihat anak ini ya Allah, nggak tega. Kenapa? Disakitin gitu Ustadz anak. Coba, Ustadz tega nggak ngelihat kayak gitu? Kenapa Ustadz? Apa, Ustadz? Wah, mau nangis. Wah, kemana Ustaz? Ustadz, ayo lo, habis ngeliatin apaan itu? Ustaz lihat Pokoknya apa? ada sesuatu yang bikin sedih Ustadz Maulana aja sampai pergi. Ya Kira- Allah. Jamaah juga pasti penasaran kan kira-kira apa yang ditonton sampai Ustadz Maulana tidak bisa berkata-kata. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Islami Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ustadz, Terus lagi, tunggu Ustadz. 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 Aduh, aku jadi...